Oke, jadi eh, saat ini saya akan menunjukkan kepada Anda semuanya mengenai estimasi produksi padi menggunakan pendekatan data pengendalian jauh, yaitu berasal dari Catra Landsat ya. Oke, jadi acuan kita dalam memodelkan data pengendalian jauh, khususnya dari Landsat itu berdasarkan penelitian ini. Penelitian ini adalah publish tahun 2023 ini. Judulnya adalah The Impact of the Dry Season on Rice Production Using Landsat Age in West Sumatra. Nah, kemudian kita akan mempublikasi, ini kemudian baru publish, dan kemudian kita ingin mempublikasinya. Nah, pertama, untuk mempublikasi atau untuk mensitasi temuan dari peneliti tersebut, kita menggunakan data open source gratis. Nah, karena untuk praktikum ini kita terapkan di wilayah Bali, sudah kita tinggal pilih saja, misalkan saya klik area of interest-nya, misalkan di sini saya tinggal klik saja. Nah, kemudian saya tinggal sortir. Misalkan dari kapan, misalkan anggaplah dari tanggal Januari 2023, kita pilih yang terbaik ya citranya sampai sampai yang ini. Terus kemudian sebelum kita klik result, kita klik dataset-nya. Nah, ingat ya, untuk websitenya dan di Earth Explorer. Terus kemudian kita klik yang bagian Landsat ya, Landsat, tapi kita pilih yang Landsat Collection 2 level 1. Kita pilih yang ini karena dia launching itu sekitar tahun 2013, jadi kita menggunakan data sekitar 10 tahun terakhir saja. Klik Sebelum klik result, kita boleh additional criteria, terus kemudian kita langsung image quality-nya kita setting dari 0 misalkan sampai 9, ini cloud cover-nya ya. Terus kemudian karena si Landsat ini sudah include dengan Landsat 9, kita ambil saja produk dari Landsat 8 saja yang kita gunakan, yaitu di wilayah sini, di wilayah di wilayah satellite atau sensornya satellite ini. Nah, ini kita fokus yang 8 saja, terus kemudian klik result. Pastikan Anda semuanya harus login ya atau daftar terlebih dahulu ya. Nah, saya tidak menggunakan semua data band atau adalah semua sensornya ya. Saya hanya menggunakan dari OpenLine Imagery atau sensor only, khususnya pada produk. Nah, kita preview dulu. Kalau misalnya kita anggap sudah bagus, anggap cloud covernya sudah oke, atau sedikit, ya kita langsung download saja. Nah, di sini saya hanya menggunakan saluran NIR, red, dan tentunya untuk koreksi atmosferik, yaitu pada bagian MTL. Ini kalau misalnya kita hanya fokus menggunakan saluran NIR sama red, kita hanya nunut pada band 4 maupun band 5. Nah, nanti Anda bisa baca di beberapa jurnal spesifikasi lensa itu seperti apa. Silahkan. Nah, ini tinggal klik sini. Klik misalkan band 4, tinggal klik download. Sini klik saja. Dia akan menunggu beberapa saat, terus kemudian terdownload. Terus 5 juga download. Terus kemudian jangan lupa yang ini ya, yang format TXT nih ya, kita download juga. Klik download juga. Setelah kita download semuanya, yaitu Anda tinggal produk ya. Yang pertama adalah dari band 4, band 5 maupun MTL, terus kemudian kita pindahkan ke folder yang kita siapkan. Nah, kebetulan saya sudah siapkan ya untuk praktikum pengintaan jauh ini. Nah, nanti adik-adik sekalian bisa mengulangi dari download. Nah, nanti kalau misalnya kurang jelas di internet banyak sekali ya, di YouTube, di mana-mana banyak sekali, silakan tinggal di searching saja. Nah, yang harus diketahui ya tadi ya, yang harus diketahui yaitu kriterianya kapan. Ini kita karena menganalisisnya adalah secara temporal atau multi waktu, sehingga silakan download misalkan dari tahun 2013, 14, 15, 16, 17 hingga sekarang. Sehingga kita bisa mengetahui trennya ya.
Terus kemudian datasetnya jangan lupa kita pilih yang ya Lancet Collection 2 level 1, kemudian kita centang paling atas, kemudian additional kriterianya kita fokuskan saja ke Lancet 8, karena penemu sebelumnya itu menggunakan data dari sensor Lancet 8, dan kemudian 0 sampai 9. Nah, kita hanya menduplikasi ya karena untuk praktikum. Nah, nanti untuk skripsi silahkan dikomparasikan dengan data lapangan. Nah, tidak saya anjurkan ini bisa diduplikasi di beberapa tempat ya tanpa adanya validasi atau tanpa adanya uji akurasi dengan data UBIN atau dengan data produksi yang diperoleh. Nah, saya kalau dalam praktikum ini saya hanya menggunakan model untuk adik-adik sekalian. Model yang sudah dikembangkan oleh peneliti sebelumnya maksud saya. Selanjutnya, ini merupakan datanya. Kemudian untuk praktikum ini saya ingin menguji dinamika indeks vegetasi kaitannya dengan produksi padi dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Nah, kebetulan saya sudah koreksi juga. Nah, saya dalam praktikum ini saya akan praktekkan ya khusus dari untuk tahun 2021. Nah, ya karena yang lainnya sudah saya analisis sebelumnya. Nah, ini ya. Ini yang kita yang kita downloadnya ada beberapa data ini. Oke, kita drag and drop saja, atau kita tidak perlu drag and drop ya, biarkan seperti ini. Ingat ya, ada MTL ini, terus ini. Nah, kita tidak perlu drag and drop, kita fokus saja langsung ke SCP. Nah, untuk adik sekalian yang belum pernah menginstal SCP plugin, itu ada di sini ya, plugin, manage install plugin, kemudian tinggal searching saja, tinggal misalkan SCP. Nah, kebetulan punya saya sudah terinstall. Yang ini ya, yang diinstal keduanya ini. Nah, setelah muncul tentunya akan aktif di sini. Kalau misalnya tidak aktif, SCP-nya tinggal di sini. Misalkan di sini, terus kemudian di all, kita tinggal centang saja. Kita tinggal centang saja yang install ya. Kita tinggal centang. Nah, kalau misalnya sudah kita centang, dia pasti akan muncul di processing. Oke. Terus kemudian klik SCP, kita lakukan pertama adalah pre-processing. Nah, dalam data atau pengolahan data penginderaan jauh, inilah tinggal fundamental utama yaitu pre-processing, main processing maupun post-processing. Kita lakukan pertama adalah pre-processing. Nah, untuk pre-processing itu apa? Pastinya sudah dijelaskan dosen sebelumnya itu apa. Nah, dalam konteks ini saya hanya akan menjelaskan mengenai prakteknya saja secara langsung. Nah, pre-processing kita pilih produk dari sensor citra apa. Nah, kita biasanya Landsat, terus kemudian kita pilih di mana kita menyimpan. Anggap saya menyimpannya di sini, kemudian kita klik foldernya. Setelah diklik foldernya, terus kemudian klik select folder, terus kemudian selanjutnya kita klik yang ini, dia meminta select MTL-nya, terus kemudian kita browse, terus kemudian kita fokuskan 2021 lagi, kita langsung klik. Oke. Nah, tandanya kalau kita berhasil atau produknya tuh bisa kita koreksi, itu seperti ini, ya. Nah, metode yang kita gunakan untuk koreksi atmosferik ini adalah menggunakan DOS. Nah, DOS itu adalah dari Dark Object Subtraction. Jadi sebenarnya perangkat tinggi sini sudah dibekali dengan koreksi atmosferik yaitu DOS. Sebenarnya masih banyak metode koreksi yang lain ya seperti Flash dan lain-lain. Nah, namun untuk perangkat open source QGIS ini hanya tersedia untuk DOS. Apa itu DOS? Silahkan baca di jurnal. Oke, setelah itu uh, langsung kita running saja. Kita run, terus kemudian kita arahkan ke foldernya ya. Kita arahkan ke foldernya, terus select folder, terus kemudian dia akan menunggu proses runningnya. Nanti akan bunyi, kurang lebih memakan waktu kita sekitar 1 menit lah, tergantung dengan prosesor, tergantung dengan core, tergantung dengan kekuatan atau spesifik komputer kalian. Kita tunggu beberapa saat. Tandanya nanti adalah ketika data reflectance-nya sudah terkoreksi atmosferik, dia tandanya adalah RT. Ini adalah reflectance terkoreksi dia. Terus kemudian kita close saja ini, dia akan muncul seperti ini ya, RT. Nah, artinya sudah terkoreksi. Termasuk kalau kita lihat nilainya, dia akan berbeda.
dengan nilai yang belum terkoreksi atau masih nilai di sensor. Terus kemudian kita langsung kalkulasi saja ya. Jadi kita tanpa setting apapun, ini data Lancet hasil perekaman kurang lebih seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Kita tanpa apa-apakan, kita tinggal running saja. Ini, terus kemudian ya, bagaimana cara untuk menghitung NDVI atau Normalized Difference Vegetation Index? Nah, NDVI ini merupakan sebuah indeks vegetasi ya, yang dipopulerkan oleh Hu et al. Tahun kalau saya tidak salah ya 1974 kalau tidak salah. Itu setelah Lancet launch tahun 1972. Terus kemudian bisa digunakan untuk implementasi atau untuk transformasi indeks vegetasi. Nah, ini merupakan rumusnya. Anda bisa baca di guideline-nya punya si USGS ini. Nah, ini rumusnya adalah near min rate, near plus rate. Nah, di mana kalau kita menggunakan data dari sensor enhanced thematic mapper atau dari Lancet generasi 4 sampai 7 itu susunan apa namanya sensor, susunan bandnya, susunan panjang gelombangnya juga berbeda-beda, susunan bandnya berbeda-beda. Nah, kalau untuk Lancet yang ini yang generasi 4 sampai 7 ini atau dengan sensor enhanced thematic mapper ini adalah 4 dan 3. Tapi kalau sensor yang open lens imagery satu maupun dua yang dimiliki oleh apa namanya Lancet 8 dan 9 ini menggunakan band 5 dan band 4. Terus panjang gelombangnya berapa? Anda nanti dapat mengeceknya di beberapa jurnal. Itu sudah ada panjang gelombangnya. Nah, ini merupakan spesifikasinya. Terus kemudian ini cara downloadnya tadi. Kita tinggal implementasikan saja di aplikasi open source di sini. Yang pertama adalah klik raster kalkulator, terus kemudian klik yang apa reflektans yang dari band 5 ini adalah near ya, ingat tutup ini, terus min red lagi near plus red, tandanya kalau berhasil dia ekspresinya adalah valid, tapi kita harus taruh dia sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, anggap 2021, nah misalkan adalah NDVI 2000 NDVI NDVI 2021 tinggal kita klik enter saja, terus kita klik OK. Nah, dia akan mengkalkulasi. Nah, sembari kita tunggu, nah ini ya, ini kita cek, ini kita cek website resminya maupun dari USGS maupun dari NASA ya. Jadi apa namanya, inilah produk atau band dengan panjang gelombang yang berbeda-beda ya. Ada band 1 coastal aerosol dengan panjang gelombang yaitu 0,43 sampai 0,45 mikrometer dengan resolusi rata yaitu produk lens itu 30 meter. Apakah kita bisa tajamkan? Bisa dengan cara komposit masing-masing band dan kemudian kita lakukan penambahan band ya dengan tan kromatik. Dan kemudian dia akan menjadi 15. Nah, yang kita gunakan hanya panjang gelombang sekitar 0,64 sampai 0,67 yaitu pada saluran merah dan 0,85 sampai 0,88 mikrometer pada saluran inframerah dekat. Nah, ini Anda dapat membacanya di sini. Terus kemudian sudah selesai, ini sudah NDVI 2021, kita langsung remove saja yang tidak kita gunakan. Data raw-nya kita remove, terus kemudian ini sudah ada. Oke, terus kemudian kita klik ya, dari sekalian kita klik. Nah, sebelumnya saya sudah seleksi ya, saya sudah seleksi mana yang tertutup awan, mana yang enggak. Karena untuk praktikum ini kita ingin mengetahui kira-kira bagaimana pola reflektansi ya, kita mengetahui apa namanya reflektans vegetasi kaitannya dengan produksi padi. Logikanya kalau semakin hijau wilayah itu otomatis produksinya semakin tinggi karena
dia tidak gagal panen atau tidak ada serangan hama. Nah, kebetulan saya sudah seleksi semuanya. Nah, ini merupakan titik sampelnya ya. Jadi satu titik ini nantinya adalah mewakili 30 mewakili 1 piksel atau 30 kali 30. Gimana cara menghitungnya? 30 misalkan measure area, misalkan ini ukurannya adalah 30 kali 30. Nah, 900 kurang lebih segitulah ya. Atau kalau misalnya kita mau lihat panjangnya, tinggal klik measure line. Ini panjang, ini adalah resolusi spasial. Kalau misalnya masih bingung itu kan 30 meter kan. Nah, itulah asarnya. Jadi setiap 1 piksel itu menjangkau setiap 1 piksel wilayah ini adalah 30 meter kali 30 meter di lapangan atau sekitar 900 meter. Terus kemudian kita cek misalkan menggunakan Google Satelit Hybrid ya. Nah, ini misalkan nah, kita cek hybrid seperti ini maksudnya. Nah, seperti ini. Atau mungkin kita transparansikan ya. Transparansikan. Nah, nih. Jadi kurang lebih ya 1 peta sawah ya nah display-nya. 1 peta sawah kurang 30-30 itu hanya 1 piksel. Gitu. Jadi setiap titik yang saya buat di sini, mewakili kurang lebih 1 peta sampai 2 peta gitu, tergantung ukurannya. Nah, kita dapat mengekstrak nilainya dengan digital maupun manual. Kalau misalnya dengan manual seperti ini, kita tinggal klik identify ini, terus klik. Ini nilai NDVI-nya sudah ada, nilai indeks vegetasinya atau NDVI-nya sudah ada. Nih, kita klik masing-masing beda ya, masing-masing beda. Nah, masing-masing beda tergantung nilainya. Nah, nih, kalau misalkan semakin tinggi artinya semakin hijau wilayah itu. Kalau semakin rendah, semakin semakin rendah, semakin apa namanya, eh, semakin kosong lah lahannya ini. Kita lihat ya. Misalnya adalah hutan kan cenderung tinggi nilainya yaitu 0,7. Sedangkan wilayah-wilayah yang lahan kosong misalkan seperti ini pasti lebih rendah 0,4. Nah, termasuk juga pemukiman ya, pemukiman ini rendah nih, pemukiman. Kita klik dulu, ini kita pemukiman terus rendah. Nah, seperti ini, nah, 0,4. Terus kalau tumbuh air berapa? Tumbuh air ini adalah minus ya. Tumbuh air nilainya minus. Sehingga dengan indeks vegetasi ini sangat bermanfaat untuk estimasi misalkan karbon, estimasi apapun. Tapi dalam kali ini kita hanya fokus untuk menghitung estimasi produksi padi. Nah, selanjutnya kan ini kan datanya terlalu luas ya, misalkan hampir setengah Pulau Bali dan Lombok ya, 1 Pulau Lombok. Nah, kemudian kita klik terlebih dahulu dengan cara diklik raster kalkulator. Bukan, maksudnya adalah raster, terus extraction, terus clip by marks. Terus kita masukkan NDVI tahun 2021 yang akan kita klip, maskingnya menggunakan pesisir utara ini. Nah, sebelumnya kalau adik-adik ingin mendownload data batas desa, ini pesisir utara ini, saya ambil hanya beberapa desa di pesisir utara ini, di pesisir utara khususnya di wilayah Kabupaten Jemberana lah. Itu bisa Anda download datanya di tanah air Indonesia ya. Ini di tanah air big. Anda dapat mendownloadnya di sini geoportalnya BIG. Terus kemudian langsung klik yang download peta per wilayah ini, langsungnya klik download. Nanti silahkan nanti banyak tutorialnya di YouTube. Oke, saya lanjut saja di sini. Kita masking, misalkan langsung saja kita langsung tentukan di mana kita menyimpannya. Misalkan adalah save to file, kemudian saya fokuskan di tahun 2001 atau folder di sana. Saya kasih nama NDVI underscore clip. Terus kita klik. Oke, sudah terpotong ya teman-teman. Sudah terpotong. Ini hapus saja. Jadi sudah lengkap ya, data saya sudah lengkap. NDVI 2001, 2019, 2020, 2022 semuanya. Nah, sudah urut. Setelah sudah urut semuanya, saya membuat poin ini. Nah, kalau misalnya kalian mau membuat poin ini,
Sebenarnya poin ini adalah untuk mengekstrak ya, untuk mengekstrak atau mengambil nilai per pikselnya biar cepat. Kan tidak mungkin kita satu-satu ya, misalnya ini nilainya berapa, ini nilainya berapa. Nanti kita bandingkan di Excel, di grafiknya seperti apa. Misalnya kan nggak mungkin kan satu. Nah, ini lama nantinya. Ini dengan teknologi pixel extraction ini pada apa namanya processing raster ini kita bisa mengekstrak dengan cepat. Nah, kelemahannya kalau di aplikasi tinggi sini ya, atau mungkin saya kurang paham atau saya belum pernah mencobanya. Ini kelemahannya adalah kita mengekstraksinya by pixel by data, tidak bisa langsung extraction langsung misalkan semuanya. Jadi harus satu-satu. Ya, kita siapkan dulu titiknya ini, kemudian titiknya ini sudah saya overlay dengan apa namanya dengan ini sehingga ketika kita klik misalkan sudah muncul ini ya titik per masing-masing lokasi karena nanti saya ingin melihat rata ya nilai per pikselnya pada wilayah persawahan itu kira-kira berapa produksinya. Terus kemudian apa namanya setelah kita overlay dengan batas desa, kemudian kita akan ekstraksi dia. Nah, sebelum kita ekstraksi, kita hitung terlebih dahulu nilai karbonnya ya. Maksud saya nilai estimasi produksi padinya. Dengan cara kita klik raster, ini kan masih NDVI. Nah, model yang dikembangkan oleh peneliti sebelumnya dalam tahun 2023 kan dia menggunakan NDVI untuk estimasi kan. Dia menggunakan validasi menggunakan drone. Kan dia ini temuannya dia adalah ini. Ini di sini nanti kalian dapat membacanya ya. Sangat sederhana, rumusnya sangat sederhana yaitu 7,0431 dikali dengan X. X-nya apa? X NDVI. Nanti langsung sudah ketemu produksinya dalam bentuk ton ya. Terus kemudian kita tinggal implementasikan di sini, klik raster kalkulator, kita urutkan terlebih dahulu ya, kita paste saja di sini nilainya. Nah, ini tinggal dikali dengan berapa? NDVI. Sama kita tahun 2019 dulu. Nah, berarti kita bikin di sini misalkan adalah produksi. Ini adalah 2019. Nah, ini adalah produksi tahun 2019. Tinggal klik OK. Nah, ini sudah tertinggi. Ini menunjukkan bahwa tertingginya adalah 6 dan terendahnya adalah minus. Tapi ini tidak mungkin minus ya. Sehingga saya sarankan nanti nilai minusnya dinolkan saja atau dihilangkan. Terus kemudian klik lagi. Ini yang 2019 sudah. Terus klik raster lagi. Terus kemudian raster kalkulator. Terus kemudian kita menghitung yang tahun 2020. Nah, tinggal gini saja, sederhana sekali ya. Nah, ini saja rumusnya. Terus ini adalah 2020. Terus klik OK. Terus kemudian klik lagi raster kalkulator. Terus kita paste angkanya, kemudian kita kali dengan yang 2021 NDVI-nya. Ini 2021. Klik lagi raster kalkulator. Terus kemudian klik nilai hasil regresinya, regresi linear maksud saya, terus dikali dengan 2019, 22 berarti 22, terus kemudian kita simpan di mana 2022. Oke, terus kemudian klik raster lagi, paste ini kemudian 2023. Oke, sudah punya 5 citra yang sudah menunjukkan produksi ya dalam satuan ton. Oke, sudah. Setelah sudah kita lihat nilainya ya, lihat nanti kita ekstrak. Jadi masing-masing ini beda ya nih sekarang ya. Nah, anggaplah kita matikan saja semua. Masing-masing ini beda ya. Ini kan anggaplah kita cek pixel yang dekat angka merah di sini. Atau kita cek yang di sini. Misalkan di sini. Di sini ya, merah ini ya. Kan kita di sini. Nah, pada lokasi pixel ini menunjukkan perbedaan produksi ya. Nah, ini kita bisa cek
Nah, bisa cek di sini ya. Bisa cek di sini bahwa tahun 2000 apa namanya sekian 2,2 dua ini 2 tapi rata-rata 2 ya. Artinya dia lebih konstan. Nah, lebih 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 apa namanya lebih ya, stabil. Nah, kemudian setelah itu cuma nanti kita ekstrak dengan cepat. Nah, kita ambil nilainya ini per masing-masing pixel atau 30 kali 30 per masing-masing tahun dengan cepat ya. Karena kita tidak mungkin ketik satu persatu sejumlah data atau poin yaitu kurang lebih 64 tidak mungkin. Kita 64 kali mengulangi 5 kali kan lama nanti kalau kita ngetik satu-satu. Caranya adalah kita klik yang sample raster raster values. Nah, yang pertama adalah kita masukkan rasternya ini ya. Mungkin tidak perlu kita simpan. Terus pertama adalah 2019. Kita tulis saja 2019. 19. Terus kita run. Kita cek dulu sudah masuk belum. 2019 sudah masuk ya. Jadi ya. Terus kemudian kita lagi eh, kita ini benar yang sampel terus yang 2020. Kita ganti namanya 2020. Terus kita run. Nah, ini langsung kita remove. Terus kemudian raster apa ini lagi, terus kemudian kita masukkan yang 2019, 20, 21. Ini 2021. Tambah kita remove saja biar nggak bingung. Kita remove saja. Terus kemudian 2021 plus run, cek 2019, 2020, 2021. Oke, kita remove nih 2021, terus kita masukkan yang 2022. 2022, terus kita remove lagi yang bawah. Masukkan yang terakhir yaitu 2023. Yang terakhir kita cek lagi, di remove dulu. Nah, sudah masuk semuanya ya. Di sekalinya 2023. Nah, tadi saya belum masukkan yang NDVI tahun 2021 ya. Saya masukkan lagi. Nah, saya masukkan yang NDVI 2021 clip. Ini belum masuk ya. NDVI 2021. Nah, kita run. Oke. Nah, ini beberapa data ya setelah saya potong, setelah saya cek, ini yang tahun 2020, yang tahun 2020 mengalami apa berbeda ya. SIM-nya agak berbeda. Makanya dia setelah diekstraksi ini tidak muncul beberapa nilainya. Nah, yang bagian sini tidak muncul nanti mungkin kita abaikan saja karena saya mencari apa scenes yang memang tidak tertutup awan. Namun kelemahannya ini ya pada wilayah tertentu dia tidak terrecord atau hanya sampai di sini saja. Oke, setelah itu kita langsung simpan ya ekspor, save terus as, setelah kita masukkan misalkan final, final data. Oke, final data. Selain kita bisa menampilkan trennya di Excel nanti, kita juga bisa melayoutnya ya, melayoutnya. Misalkan kita nyalakan ini biar lebih menarik. Terus kemudian kita warnain dia misalkan menjadi warna hitam ya.
Nah, misalkan seperti ini kita hapus saja. Terus saya sarankan ya sebelum kita menganalisis data, nah nanti mungkin untuk skripsi dan lain-lain, nah kita kan ingin mengetahui produksi pada tahun tertentu atau bulan tertentu. Nah, ini harus sama ya metadatanya. Makanya saya menunutnya dalam periode bulan yang sama. Yaitu kalau kita lihat metadatanya seperti ini ya. Metadatanya seperti ini atau kalau mau lihat metadatanya yang paling jelas tuh di misalkan di sini itu bisa. Nah, di sini. Nah, ini band berapa? Termasuk nanti kalau kalian melakukan koreksi atmosferik secara manual bisa dengan mengetahui misalkan sikolnya dan lain-lainnya di sini. Terus kemudian kita close saja, kita hanya ngecek. Nah, ini ya, ini kalau kita lihat ini ya berarti ini akuisisi tahun 2019 bulan 5 tanggal 28 ya. Rata-rata pasti bulan 5. Saya pilih bulan 5 ini juga bulan 5. Ini kan 2020 ya kan ini fokus di sini ya. 2020, 05, 30 semuanya bulan 5. Bulan 5 ini sekitar bulan 5 antara tanggal 15 sampai 30-an itu. Nah, kalau dilihat dari resolusi temporalnya, Lancet itu kurang lebih dalam 1 bulan mengakuisisi 2 kali ya. Nanti secara simpel Anda dapat melihatnya juga tutorial-tutorial yang lain. Nah, tadi kalau misalkan kalian lupa caranya membuat titik ini untuk mengekstraksi cepat ya, seperti praktikum di GIS ya, yang sudah mungkin saya pernah berikan di sini ya, klik apa namanya, klik vektor, maksudnya klik layer, terus create layer, new shape file layer, tinggal klik yang point. Nah, point terus kemudian tinggal kalian siapkan atau overlaykan dengan batas desanya. Caranya overlay tetap di sini, terus new pressing tools, terus di overlay intersection, udah selesai. Karena ini penginderaan jauh, jadi saya tidak terlalu main data vektor. Saya hanya main data raster. Kita nyalakan saja base map-nya, yang itu Google Satelit tambah Google Satelit hybrid misalkan, yang ini. Saya nyalakan base map-nya, lokasinya di sini ya. Nah, ini titiknya saya tidak ngawur ya, teman adik sekalian ya. Ini titiknya tidak ngawur, makanya saya hanya seleksi yang wilayah sawah saja. Saya cek nih. Ini kita manual ya, analisis manual. Tapi sebenarnya bisa juga kita secara cepat, yaitu pakai Fishnet, nanti dia langsung menanalisis secara cepat. Tapi saya di sini secara inilah, saya cek, saya hanya fokus di beberapa wilayah tertentu. Ini tidak apa-apa ya, meskipun tidak tepat ya, tidak tengah, karena sebenarnya satu Lancet itu adalah kurang lebih satu kota ini, atau kurang 30 ke 30. Nah, ini. Jadi semuanya ini sudah tepat, yaitu pada lahan sawah. Jadi kalau misalnya sawah turunnya seperti ini. Jadi saya fokuskan pada lahan sawah. Jadi Google apa namanya Google Earth ini adalah sebagai dasar untuk base map-nya saya mengekstraksi nilai pikselnya dari masing-masing Landsat itu. Terus kemudian setelah kita berikan poin ini, kemudian kita bisa mengekstraksinya misalkan di sini produksi, atau mungkin saya lupa tadi di mana, coba ini saya ekstrak ulang, coba kita cek terlebih dahulu. Bukan, final data ya, kita ekspor ulang praktikum PG misalkan produksi final, misalkan itu ini produksi final misalkan. Oke, kita remove saja semuanya ya. Oke, kita remove saja, terus kemudian kita bisa melayoutnya ya. Yang pertama mungkin kita akan layout langsung saja produksinya ya, teman-teman. Produksinya kita cek rata-rata maksimumnya adalah 6,2, biar nanti warnanya mirip ya. 6,3 lah, maksimumnya 6,3, minimumnya kita kasih saja 0. Nah, kita klik simbol logging, terus kemudian single shoot ini, single, terus kemudian kita klik yang min max-nya ini, misalkan ini 0, ini 6,3. 6,3 nya kita
kita samakan semuanya. Dasarnya kan ini masing-masing data ini kan. Ada ini dalam satuan ton ya. Mungkin kita berikan nilai yang spektral misalnya, atau yang nilai inilah. Nah, ini seperti ini. Ini artinya semakin biru dia, semakin bagus ya. Semakin biru, semakin bagus. Kita juga seperti ini, samakan semuanya. Dia nanti secara temporal itu bagus nanti kelihatannya. Ini juga minimumnya adalah kita nolkan saja. Terus kemudian ini adalah 6,3. Jadi kita mempunyai thresholding yang sama. 6,3. Ini menggunakan yang single show. Nah, ini sama. Oke. Ini juga. Ini 0 ya. 0. Biar sama. 6,3. Oke. Kita samakan semuanya. Coba kita copy. Misalnya bisa ya kita copy ya. Style, copy style. Kita tinggal paste di sini. Style, paste. Oh bisa ya teman-teman ya. Kita tinggal copy saja stylenya. Terus kemudian kita klik di sini, style, paste. Nah, kita tinggal paste saja. Style, paste. Nah, ini. Nah, ini. Minimum maksimumnya kita pastikan sama ya. Terus kemudian kita layout. Kemudian kita layoutnya sederhana saja ya kalau di penginderaan jauh. Kita mungkin ini warnanya kita ganti saja warna hitam atau abu-abu biar nggak terlalu. Nah, misalkan langsung kita layout saja. Nanti untuk layout yang standar kartografi bisa juga dilihat di tutorial yang lain. Kita layout. Layoutnya saya cukup sederhana saja ya kalau data penginderaan jauh. Kita nyalakan dulu yang layout tahun 2019. Oke. Kemudian kita layout di sini. Nanti silakan dibahas ya. Bahas misalkan kita mau kasih grade boleh misalkan kasih grade misalkan modify grade ini menggunakan yang ini saja. Misalkan 5. Ini biar tidak terlalu ini kita kasih yang warna putih saja boleh. Terus kemudian kita ini exterior tick. Nanti silakan seninya masing-masing ya. Saya tidak karena ini bukan pelajaran GIS atau kartografi sehingga tidak terlalu paten lah, tidak terlalu ada standar. Kita layout ala-ala peta standar pada umumnya pada jurnal-jurnal lah. Ini kalau misalnya biar lebih cantik, tinggal kita klik yang vertical ascending, ini juga vertical ascending. Nah, sudah seperti ini saya cukup, atau mungkin langsung di fullkan saja seperti ini, ya kan? Di fullkan seperti ini tidak apa-apa. Biar lebih jelas, kita tinggal tambahkan misalkan di sini saja. Kita fokus ya, kita fokus. Misalkan nilainya sama, berarti kita fokus berapa?
Hingga tahun atau ini tinggal di rename ya, 2019. Atau nanti kita langsung saja di PPT ya, ini kita kosongin saja lah, atau biarkan seperti ini. Dan ini ada kesalahan teknis sedikit, mohon maaf. Ini kita sisakan yang tahun 2019. Sisakan yang 2019. Oke, sudah. Terus anggaplah seperti ini saja ya. Nah, nanti silakan kalau mau ngedit. Nah, ini merupakan produksi tahun 2019. Rasanya di layout, terus klik export as image. Misalkan kita taruh di juga di tempat kita akan ini 2019. Nah, kalau misalnya kita mau ganti, tinggal diklik saja yang 2019-nya, ganti yang 2020. Ini kita rename saja, misalkan nilainya ini adalah, misalkan source-nya adalah produksi. Biar tidak kita klik lagi yang lain. Ini sudah, ini tahun 2020 ya, yang terpotong nih ya. Kita klik, tinggal export, tinggal ini adalah 2020. Terus kemudian tinggal klik lagi di sini 2021. Tinggal di refresh. Oke, export as image 2021. Terus kemudian ini nanti di pelajaran GIS sebelumnya sudah dapat ya. Jadi semester sebelumnya kalian sudah dapat. Jadi sebenarnya tidak perlu saya ulang, tapi saya kasih tahu Anda saja biar apa namanya, agar punya bayangan lah. Jadi lo maksudnya tugasnya. Terus kita klik export as image, ini adalah 2022, terus 2023. Yang pastinya harus kita refresh dulu ya, yang mau kita lewat nih. Export as image 2023. Oke. Setelah sudah, kita tinggal sajikan, kita tinggal cek produksinya di sini ya teman-teman Dede ya. Kita kalau untuk mengekstrak nilai Excel-nya, nah, kita tinggal drag and drop saja, kita buka Excel-nya, kita drag and drop yang formatnya di PDF ya. Inilah database-nya. Kemudian kita ekstrak di sini. Nah, ini ingat ya, jangan diapa-apakan, ini hanya boleh di copy saja. Kemudian ingat langsung kita close, nanti kalau kita apa-apakan nanti database-nya rusak nanti. Nah, kita close aja yang ini. Jadi kita yang otak-atik yang versi yang sudah kita ini sudah kita paste. Misalkan nilainya kita bikin saja di belakang koma, kita tinggal kurang lebih seperti ini. Ini sudah ada NDVI-nya, sudah ada. Misalkan kita pengen tahu misalkan ya, regresi, misalkan kita regresikan misalkan hubungan antara NDVI 2021 misalkan dan apa namanya, dan produksi. Ini kan produksi yang di sini ya. Inilah produksi nomor ini, produksi ini. Ini adalah produksi 2021. 2022. Nah, misalkan kita pengen ngecek yang ini produksi produksi 2021. Dan kita pengen ngecek gimana sih modelnya yang kita bangun itu, misalkan 2001 sama 2001. Kita insert,
kita misalkan kita cek hubungannya, nah, misalkan berapa R-nya, nah ini adalah segini ya, sekitar 0,33 dengan persamaan sekian. Jadi dia mempunyai yang agak rendah ya hubungannya. Tapi karena kita menggunakan model seseorang, dan ini pun kita sampelnya ngacak tadi ya, ini tidak perlu lah. Yang penting kita tahu trennya. Kita tahu trennya. Anggap kita pengen mengetahui per masing-masing desa. Per masing-masing desa. Ini bisa, tinggal dikatakan saja. Sanksi dan lain-lain. Atau mungkin anggap kita batasi cuma di desa ini ya, Bungkulan sama Kubu Tambahan. Misalkan kita merahin saja. Kita merahin saja kedua desa ini. Misalnya kita cari ratanya sama dengan average di sini sampai sini. Ini rata semuanya ya. Rata semuanya tinggal diginikan saja. Nah, ini NDVI-nya 2021. Biar dia gabung di sini. Pencet kaca. Nah, ini adalah NDVI 2019, NDVI 2020, NDVI 2021, harus rapikan ya. Produksi 2019, produksi 10. Kita rapikan dulu. Produksi 2021, produksi 2022, produksi 2023. Nah, ini Excelnya datanya. Ini kita rata-ratakan ya. Anggap yang kita ratakan yang merah ini karena tadi apa namanya scenes-nya khusus yang 2020 tidak mengcapture wilayah desa ini. Nah, seperti ini. Ini kalau kita lihat trennya misalkan per masing-masing tahun ya sudah, kita tinggal bikin grafik saja. Anggaplah kita ambil hanya produksinya ya. Misalkan kita copy saja misalkan produksi ini. Kita paste di sini. Terus kemudian ini kita paste di sini. Nah, copy dulu. Nah, paste spesial dulu ya. Kita paste spesial dulu. Kemudian kita copy di sini. Oh, yang bawah belum tercopy. Yang ini 3,45. Oke, ini adalah produksi. Ini adalah ton, jumlah produksi tahun. Tinggal kita bikin grafik. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah produksinya jadi menurun kalau kita lihat trennya. Trennya selama 2019 sampai 2023 ini menurun. Tapi ini menurut tahun 2021 ini kurang tahu karena apa. Nanti mungkin yang harus dikaji lebih dalam ya. Dan ini pun saya ambil sampelnya tadi ngaca. Nah, inilah produksinya. Terus kemudian kalau kita mau melihat per masing-masing desa, ya sudah tinggal dirata-ratakan. Misalkan desa Kubu Tambahan, rata-ratanya berapa, ini bisa. Misalkan kita hanya mau pengen ngecek rata Bungkulan, Kubu Tambahan, dan lain-lain per masing-masing tahun. Ya sudah, kita tinggal bikin grafik. Misalkan di sini adalah 2019, 2000, ini tinggal diklik tahun 2019, tahun 2020, tinggal seninya kita ya. Nah, misalkan ini kita bikin grafik seperti ini.
Terus kita ambil hanya 3 desa, misalkan Bungkulan, Kumbu Tambahan, sama dua ya, Bungkulan sama Kumbu Tambahan misalkan. Bungkulan, Bungkulan, Kumbu Tambahan. Ini bisa kok sama dengan average. Katakan khusus yang Bungkulan tahun 2019. Yang lebih bagus sih di ini ya, yang lebih bagus adalah kita urutkan berdasarkan desanya terlebih dahulu. Ini dia akan menyatu. Dia akan apa namanya, ikut dengan Bungkulan misalkan sama dengan yang di average yang mana, yang ini saja. Kalau misalkan ke tahun yang lain tinggal gini. Nah, ini adalah rata-rata hanya desa Bungkulan, ya kan? Nah, 2003. Maaf salah, ini NVA-nya ya. Kalau misalkan mau produksi adalah sama dengan average yang ini. Misalkan produksi 2019 sampai ini. Oke. Tinggal bintang untuk sudah ke sini. Selesai. Misalkan kubu tambahan sama dengan average. Cari yang kubu tambahan yang mana? Kubu tambahan. Kalau produksi adalah di sini ya, di sini kubu tambahan, misalkan kubu tambahan. Oke, tergantung nanti desa mana lagi silahkan. Ini sudah tahu trennya, misalkan inilah desa. Kita tinggal melihat grafiknya saja. Nah, seperti ini. Ini kalau kita lihat ya, ternyata mirip-mirip lah. Tapi kalau misalnya kita cek kubu tambahan ini polanya lebih tinggi ya produksinya dibanding dengan Bungkulan. Nah, itu saja. Nanti ini bisa disajikan di pembahasan kalian. Tinggal dibahas saja. Tapi pastikan sampel pixelnya yang sesuai, yang tidak tertutup awan, sehingga tidak ada bias. Terus kemudian petanya seperti apa? Ya petanya yang tadi, petanya ini per masing-masing tahun ini. Termasuk kalau bisa peta NVA-nya juga dibahas ya. Nah, silakan, ini trennya seperti ini. Ini tinggal kita atur saja, misalkan ini sudah aman lah ini. Jadi tinggal adik sekalian untuk karena ini kan untuk UAS yang nilainya tinggal direview dengan jurnal-jurnal yang lain, hasilnya bagus. Nah, kalau yang merah-merah ini jangan diperhatikan ya, yang ini adalah bias tertutup awan. Nah, ini kalau kita lihat polanya ya, polanya tahun 2019, 20, 21, 20 tidak urut, yang ini 20 dan lain-lain. Nah, ini 7. Ini dia tempo oral ya. Ini semuanya dibahas dan disajikan dengan bagus, termasuk data-datanya ini sudah saya ajarin cara ekstraksinya, termasuk di petanya ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Dan semoga Anda semuanya bisa menublikasinya dengan baik ya.